Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Celakalah orang munafik. Sekali peristiwa di negeri entah berantah terjadilah percakapan antara pohon mangga dan benalu. Benalu berkata, "Friend, hampir sepanjang hari saya diterbangkan angin. Rasanya badan saya capek sekali. Bolehkah saya beristirahat di salah satu rantingmu satu malam saja?" Tanpa berpikir panjang, mangga langsung mengabulkan permohonan sang benalu. Benalu kecil itu pun akhirnya menempel di batang mangga. Maka sejak itu benalu tinggal di pohon mangga dan tanpa disadari oleh mangga, benalu semakin hari semakin besar dan beranak pinak. Suatu hari melihat tubuhnya sudah kurus kering, saat itulah mangga sadar bahwa benalu sudah merugikan dirinya. Lalu mangga memutuskan untuk menyuruh benalu meninggalkan tubuhnya, tetapi sia-sia. Akar benalu itu tetap tertancap dalam batangnya. Semakin hari semakin mangga kurus dan akhirnya mati karena benalu terus menghisap makanan dari tubuhnya tanpa belas kasihan. Kisah ini menjadi gambaran kehidupan orang Kristen yang bertindak seperti pohon mangga. Waktu ada dosa-dosa kecil yang datang menggoda dengan segala daya tariknya, ia tidak langsung menolaknya. Pikirnya, itu dosa kecil saja, tidak akan mempengaruhi kerohanian saya. Saya akan tetap rajin ke gereja dan rajin melakukan pelayanan. Ia tidak ingat bahwa kalau hari ini melakukan satu dosa kecil tersebut semakin lama akan menjadi besar dan memperanakkan dosa-dosa lain, karena salah satu dosa adalah memperanakkan dosa. Janganlah kita merasa diri kuat sehingga rohani Anda bermain-main dengan dosa. Marilah kita hidup dengan waspada. Jangan sampai seperti kisah pohon mangga yang sebenarnya semula baik, tetapi karena membiarkan dosa terus bertumbuh, akhirnya kehilangan rahmat. Ketika hidup kita salah dan berpihak pada dosa, Tuhan tidak segan-segan akan mengecam dan berkata, "Celakalah kamu." Seperti dikatakan dalam Injil, kemunafikan orang Farisi itu diakibatkan karena kesalahan dalam memilih prioritas nilai. Artinya, yang tambahan dijadikan pokok dan yang penting dijalankan justru diabaikan. Celakalah kamu sebab kamu membayar 1/10 dari selasih, inggu dan segala macam sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah yang seharusnya dilakukan dan yang lain diabaikan. Juga akibat karena sombong, tinggi hati, dan selalu mencari tempat yang tinggi dan terhormat, orang-orang ini memandang rendah mereka yang tidak menaati aturan dan orang-orang ini merasa harus dihormati. Kemunafikan yang menjengkelkan adalah basa-basi, suka berpura-pura dan suka menyembunyikan kejelekan dengan pura-pura suci dan mengenakan atribut pimpinan agama. Kalau orang membiasakan diri dengan ibadat yang ritual,
basa-basi, dan melaksanakan aturan demi aturan serta tidak berpegang teguh pada firman Tuhan, maka yang muncul adalah kemunafikan. Kemunafikan tidak hanya menimpa diri perorangan, tetapi juga dalam komunitas, dalam kelompok atau lingkungan. Marilah kita merenungkan teguran Tuhan pada hari ini. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.